Baiklah, pertama-tama saya akan mengambil datanya. Data awal. Copy paste. Kita kebawahkan dulu. Di sini saya akan merubah titik ini dulu menjadi koma supaya nanti bisa dalam perumusan bisa dijumlahkan dan dikalikan. Kita close. Selanjutnya data ini kita copy dulu. Saya tulis tunggal. Copy paste. Ini frekuensi. Kita urutkan dulu. Lalu yang samanya kita hapus, yang sama-samanya 341, 35, 42, 44, 49, 1, 68, 86.
Selanjutnya mencari frekuensinya dengan cara sama dengan kontek enter 1, lalu kita tambahkan dolar, langsung kita tarik ke bawah, dapat. Lalu di sini kita tulis jumlah, di sini sama dengan sum, kita ambil dari sini sampai ke bawah. Nah, 70 sesuai dengan data awal 70. Selanjutnya kita mencari DDF kelompok. Kelompok itu dengan cara cari kelas terlebih dahulu, kelas atau dilambangkan dengan C. Maaf, di sini harusnya banyak kelas, dilambangkan dengan C. Itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log banyak data, yaitu 70 tutup kurung, lalu enter. Maka ini hasilnya. Coba kecil dulu, sama 1. Kemudian kita mencari rank. Dengan cara sama dengan maksimal data awal tutup kurung dikurang minimal data awal tutup kurung, maka hasilnya 63. Kemudian selanjutnya kita mencari lebar kelas berkelas atau dengan rumus P, simbol P, lalu rumusnya adalah sama dengan 63 dibagi 7,1 sama dengan 8,87. Kita perkecilkan dahulu.
8,9. Selanjutnya kita akan mencari selisih antar data. Selisih antar data. Apabila data dari data awal pakai koma, berarti kita menggunakan data 0,01. Sedangkan apabila bilangan bulat, kita menggunakan angka 1. Tapi di sini karena kita menggunakan koma data awalnya, berarti kita adalah 0,01 dan simbolnya adalah K. Maka di sini K adalah rumusnya sama dengan ini dibagi 2, 0,05. Karena di sini terdapat banyak 7 kelas, maka kita akan membuat kelasnya ada 7. Pertama kita buat kelas, tabel kelas, bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita turunin dulu sedikit. Terus di sini ada batas. Di sini ada bawah. Ini ada atas. Di sini tepi batas. Di sini ada bawah. Ini ada atas. Di sini titik tengah. Dan di sini ada frekuensi. Kita rapikan dulu. Kita merge center. Kita merge juga sini. Rapi. Merge yang frekuensi. Kita beri kotak dulu. Pertama kita cari di sini dulu, yaitu dengan cara mencari minimal dari data awal, sama dengan minimal data awal kita blok semuanya. Lalu kita tutup kurung, ya dapat 34,1. Selanjutnya kita mencari tepi batas bawah dengan cara sama dengan 34 batas, maksudnya batas bawah kelas 1 dikurang K. Maka hasilnya, selanjutnya kita akan mencari tepi batas atas dengan cara sama dengan tepi batas bawah ditambah P. Selanjutnya kita akan mencari batas atas, yaitu dengan cara sama dengan tepi batas atas dikurang K. Maka hasilnya 43,0. Selanjutnya kita akan mencari bagian kelas 2, yaitu dengan cara sama dengan batas bawah kelas 1 ditambah
dengan P, maka hasilnya adalah enter. Nah, jadi kita akan menambahkan di sini dolar, maka enter. Jadi tinggal kita tarik sampai sini, ya. Maaf, ini kita ulangi dulu, salah. Dolar, enter. Akan kita tarik di sini. Nah, jadi gini. Selanjutnya ini, nah, betul. Apabila sudah seperti ini, kita blok di sini lagi, tinggal kita tarik ke bawah, dan nah, selesai. Selanjutnya kita akan mencari titik tengah, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung bawah ditambah batas atas tutup kurung dibagi 2, maka hasilnya ada 38,53 ini. Langsung kita tarik ke bawah. Nah, untuk mengurangi angkanya maka kita akan kurangin. Nah, maka titik tengahnya adalah ini. Kemudian kita akan mencari frekuensi, yaitu dengan cara sama dengan frekuensi. Kita blok data awal semuanya, kemudian kita ambil batas atas, jangan semuanya, tinggalin satu terakhir sampai 6 aja, tutup, lalu enter. Kemudian kita blok semuanya, terus F2, lalu kita kontrol shift enter. Nah, lalu kita di sini kita cari, kita garis dulu, kita merge, aja dulu, merge enter, jumlah, dan di sini kita sama dengan sum, kita jumlahin apa benar 70, lalu tutup kurung dan benar 70, maka ini hasilnya 70. Selanjutnya kita akan mencari DDF relatif, yaitu frekuensi relatif. Kita merge dulu, frekuensi relatif, ya, frekuensi relatif kita perbesar dulu. Kita garisin rapi. Nah, sama dengan frekuensi kelas 1 dibagi dengan jumlah
frekuensi. Kita enter. Selanjutnya kita tambahkan di bagian sini dolar. Enter lagi. Lalu kita tarik sampai sini. Kita kurangi dulu 00-nya. 1, kita tengahin. Di sini kita jumlahkan lagi, apabila 1 berarti sudah benar. Sum sama dengan, kita jumlahin, tutup kurung, enter. 1,0 berarti benar. Ini kita kurangin, yap. Selanjutnya kita akan mencari DDF persentase. Kita merge dulu DDF persentase. Kita perbesar. Kita garis rapi. Lalu rumusnya adalah dengan cara, kita lihatin dulu apa jalan ya, sip. Sama dengan frekuensi relatif, buka kurung dulu, frekuensi relatif dikali 100 dibagi 100, enter. Dulu sekali lagi ulangi dulu, enter. Selanjutnya kita bagi 100, kita 0,0, ya sip. Tinggal kita tarik ya, lalu kita buat persen, sip. Kita jumlahkan apakah benar 100%, itu dengan cara sum sama dengan sum, kita tarik. Nah iya benar 100%. Selanjutnya kita akan mencari DDF kumulatif. DDF kumulatif yaitu di sini DDF kumulatif. Di sini ada lebih dari, di sini frekuensi, di sini kurang dari, ini frekuensi. Kita merge dulu, merge center. Selanjutnya kita beri warna kuning dulu, kita beri garis lebih rapi, tarik. Di sini kita tarik dulu, kita ketengahin. Pertama di sini kita ambil lebih dari, ini adalah dari sama dengan, kita ambil di sini batas bawah, kita enter, kita tarik. Sesuaikan dulu apa benar 87,4, 75, 14,
15. Oh benar, sudah. Sedangkan kurang dari kita ambil dari batas atas, itu dengan sama dengan atas. Kita tarik dulu, lalu kita tarik ke bawah. Oke, sip. 96,3, 87,4, 78,5, 69,6, 60. Ya, sudah. Kita akan mencari frekuensi. Mencari frekuensi ini rumusnya yaitu dengan cara kita ambil dari frekuensi ini, jumlah frekuensi 70. Maaf, ini sama dengan dulu. Kita ambil, klik enter. Selanjutnya yang di bawah ini adalah mencari DDF kumulatif lebih dari, yaitu dengan cara sama dengan ini dikurangi dengan frekuensi, maka hasilnya adalah 65. Selanjutnya kita tambahkan di sini dolar dan di sini dolar. Jadi tinggal kita tarik. Nah, ini hasilnya. Kita lihat dulu rekamnya, sip, rekam. Selanjutnya frekuensi dari DDF kumulatif kurang dari. Selanjutnya untuk ini frekuensi ini rumusnya adalah kita ambil frekuensi terkecil, kemudian di sini kedua adalah 5 ditambah dengan frekuensi 4 kedua 9. Jadi kita tinggal di sini, kita jangan lupa dolar, dan di sini dolar ya. Enter, lalu kita tarik dan selesai. 70. Sip. Kira selanjutnya kita akan membuat diagram garis, yaitu dengan cara menggunakan data tunggal, DDF tunggal, yaitu kita plot dulu frekuensinya, kemudian insert, tambahkan garis, kemudian kita klik, kita select data, kita edit, lalu kita blok lagi DDF tunggalnya, kita oke, lalu kemudian kita tambahkan access table, kita ubah namanya nilai, sedangkan di sini ubah frekuensi, terus di sini kita beri nama nilai UTS saja lah, terserah. Di sini kita bisa nambahkan data table, tapi nggak usah, ini aja, nggak apa-apa juga. Ini adalah diagram garis sesuai dengan soal diagram garis. Kemudian kita akan membuat histogram. Apabila ingin membuat histogram, kita buat dulu selang kelas, yaitu dengan selang kelas, karena di sini kita akan menggunakan DDF kelompok. Selang kelas, terus kita
kita merge enter dahulu, kemudian kita masukkan selang kelasnya 34,1 sampai 43,0. Dan mungkin bisa kita tarik koma 43,0. Selanjutnya tiga ya, sip. Nah iya, mana sudah muncul semuanya. Kita ketengahkan, kita beri garis, selesai. Pertama kita ambil frekuensi, kita blok dulu, dan insert, masukkan, kita ambil ini, dan kita select data, kita edit, kita blok select selang kelasnya, kita oke, udah muncul. Lalu di bagian sini kita format data series, gap width-nya kita ubah menjadi 0%. Terus border, kita kasih border supaya kelihatan solid line, pilih. Lalu ini pilih warna hitam. Terus width-nya kita ubah jadi 1,25 ya. Kita tutup ya. Di sini kita pilih, tambahkan axis title, kita ubah di sini selang kelas, di sini frekuensi. Di sini adalah namanya sesuai soal histogram. Nilai ya, kita tambahkan data labels supaya kelihatan angka-angkanya ya. Ini sudah histogram. Kemudian untuk histogram, di sini ada histogram polygon, maka tinggal kita copy, ini Ctrl C, Ctrl V, Ctrl ini kita copy, terus kita paste. Ini untuk membuat histogram buat polygon. Di sini tadi kita tambahkan data labelsnya. Dan di sini kita select data lagi, kita tambahkan add,
lalu kita selang kelasnya kita blok, kemudian series values-nya kita ubah ke blok lagi frekuensi, kita oke. Kalau kita oke akan muncul seperti ini. Terus kita ubah di format data series yang bagian kuningnya. Maaf. Kita ubah ke change chart type, lalu di bagian yang kuning kita ubah ke garis, kita ubah ke garis, lalu kita oke. Maka akan muncul seperti ini, seperti garisnya. Lalu kita tambahkan data table, data label, center. Nah, ya sip. Maka ini sudah jadi poligon. Dan ini ada poligon. Dan ini adalah namanya poligon. Kemudian apa yang merekam? Ya, merekam poligon. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Pada kita membuat diagram lingkaran, yang kita perlukan adalah kita blok dulu DDF presentase, kemudian insert, kita pilih yang pie 2 dimensi, kemudian kita select data, kita edit, kita blok lagi selang kelas, oke, lalu ya save. Kemudian untuk menampilkan angkanya, kita akan data labelsnya akan muncul seperti ini. Ini kita beri nama diagram lingkaran. Maka ini sudah selesai diagram lingkarannya. Ini adalah diagram lingkaran. Selanjutnya kita akan membuat diagram OGIF untuk lebih dari dan kurang dari, yaitu dengan cara menggunakan DDF kumulatif, yaitu kita blok dulu frekuensi, lalu kita insert, kita ambil ini yang garis, ini yang lebih dari, ada OGIF lebih dari, OGIF untuk lebih dari, ini adalah OGIF lebih dari, OGIF lebih dari. Selanjutnya kita select data, kembali dulu, lebih dari frekuensinya, lalu kita select data, edit, kita blok yang lebih dari, enter, oke. Maka ini OGIF lebih dari. Selanjutnya kita access table, ini data labelsnya kita aktifkan juga. Di sini ada nilai, di
sini ada frekuensi. Selanjutnya untuk ogib kurang dari, yaitu dengan cara kita blok dulu frekuensinya, kita insert, pilih ini, lalu kita select data, edit, kita pilih yang kurang dari, kita oke. Selanjutnya adalah ogib kurang dari, kita aktifkan yang existed titles dan data labels, kita tulis ini nilai, kemudian ini frekuensi. Maka ini sudah selesai yang bagian yang soal untuk nomor 3. Selanjutnya untuk mencari data tunggal, mean, median, dan modus, yaitu dengan cara data tunggal, yaitu mean, median, modus. Itu rumusnya dengan cara sama dengan average, kita blok data awal, nah maka inilah hasilnya. Kita kurangin dulu. Kemudian untuk median, kita dengan rumus sama dengan rumus sama dengan median, kita blok lagi data awal semuanya, data awal kita blok lagi, enter, 71,7 mediannya. Sedangkan modus kita menggunakan mode multi, kita blok lagi semuanya data awal, kita tutup kurung, enter. Nah, 68 modusnya. Ini data untuk data tunggal. Selanjutnya untuk data kelompok, mean, median, di sini ada B, P, F besar, F kecil. Di sini ada modus. Di sini ada B, ada P. Kita turunin dulu yang ini, bawahin supaya lebih jelas. P, D1, D2. Untuk mean pada data kelompok,
kita merge dulu. Untuk mean pada data kelompok kita merge, ini kita merge dulu supaya rapi. Ini kita merge dulu. Mean ini kita mencari, yaitu kita akan membuat tabel FI dikali XI. FI dikali XI. Kita merge dulu. Kita atasin ya. Kita beri garis. Cara FE dikali X ini yaitu dengan cara sama dengan frekuensi dikali dengan titik tengah. Kita enter, lalu kita tarik, kita kurangin dulu ya, lalu kita jumlahin. Sum sama dengan sum dan ini sum, kita tambahkan semuanya, tutup kurung, enter. 5.700. Untuk mendapatkan mean ini yaitu dengan cara sama dengan pada data kelompok, itu sama dengan 5.000 dibagi dengan total jumlah frekuensi 70. Enter, dapatlah angka 71, kita perkecil 71,7. Untuk mencari median yaitu kita harus mengetahui dulu di mana letak, kan banyak dari jumlah n, yaitu jumlah dari frekuensi seluruhnya data, yaitu ada 70 kita bagi 2, yaitu 35 plus 1 36, 35 atau 36. Maka kita cari di sini, di frekuensi sini 5 tambah 4 9, 9 tambah 8 17, 17 tambah 4 17 tambah 4 31, tambah 9 40. Berarti angka data 35 atau 36, angka data yang ke 35 dan 36 terdapat di bagian sini, yaitu kita masukkan, kita tandai dulu, kita beri warna abu-abu. Maka B ini adalah batas bawahnya, batas bawah, tepi batas bawah, yaitu 69,6. B sama dengan 69,6. Enter. Sedangkan P ini adalah lebar kelasnya, yaitu 8,9. Sama dengan lagi, kita klik. Sedangkan F ini adalah sama dengan jumlah frekuensi sebelum ditemukannya, jumlah frekuensi sebelumnya yang terdapat, yang sebelum terdapat ada mediannya, yaitu ini ditambahkan maaf, kita ulangi dulu, ke sum ini sama dengan sum, kita tambahkan frekuensi sebelumnya ini, yaitu kita tutup kurung 31. Sedangkan F ini frekuensi yang terdapat ada data median tadi, yaitu 9. Maaf, ini yaitu sama dengan ini. Sudah berapa menit nih ya? Selanjutnya untuk mendapatkan mediannya, yaitu dengan rumus apa ini, jalan aja.
yaitu dengan cara sama dengan 69, ditambah buka kurung P dikali buka kurung lagi setengah dari jumlah data awal, jumlah frekuensi maksudnya, yaitu 70 dibagi 2, yaitu berarti 35 dikurang 31 dikurang F terus kurang F tutup kurung dibagi dengan F tutup kurung, maka hasilnya adalah 73,6. Kita kurangin dulu. Nah, berarti ini hasilnya, mediannya, hasil dari mediannya. Ini median dari data kelompok. Selanjutnya kita ke modus, yaitu dengan cara kita cari dulu B-nya. Modus ini yaitu kita akan mencari yang paling banyak muncul, yaitu 17. Berarti di 17 ini adalah modus. Kita warnain dulu, kita andai biru misalkan. B-nya berarti adalah sama dengan tepi batas bawahnya ada 78,5, maka enter. Sedangkan P-nya sama dengan lebar kelas 8,9, enter. D1 yaitu adalah sama dengan frekuensi dari modus tadi dikurang dengan frekuensi sebelumnya, enter. Ya kan, nih dikurang sebelumnya, ya sip. Sedangkan yang D2 ini adalah sama dengan frekuensi yang dari modus dikurang dengan frekuensi sesudahnya, maka hasilnya 4. Ini apa jalan? Untuk mendapatkan modusnya di sini apa jalan nih? Udah jalan. Untuk modusnya kita akan mendapatkan menggunakan rumus sama dengan, yaitu sama dengan punya ini WW ini kah? WWW ini kah punya? Sama dengan P ditambah dengan A dikali buka kurung kurung 17 dibagi buka kurung 17 ditambah 4 tutup kurung enter. 84. Nah, modusnya sudah ditemukan, yaitu 84, kita kurangi dulu 84,5.
Selanjutnya kita akan melanjutkan nomor ini menit. Nomor ini tadi sudah data kelompok, mean data kelompok. Kemudian kita akan mencari berdasarkan ini nomor 6A berapa banyak orang yang mendapat nilai lebih dari 565,7. Orang yang lebih banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7 adalah 65,7. Kita cari 65,7 di atas 65. 65,7 ada ini, kita copy sampai semuanya, kita copy, Ctrl C. Selanjutnya bagian ini kita copy paste, kita hitung jumlahnya ada jumlahnya adalah sum sama dengan sum, kita blok semuanya ada, kita tutup kurung dulu, ada 46. Jadi jawabannya adalah 46. Sama dengan ya ada 46. Enter. Maka ini adalah jawabannya 46. Ini yang A. Udah 46. 46. Selanjutnya yang B, persentase orang mendapat nilai antara 57,8 dan 65,6. Persentase adalah ini, kita akan cari persentase orang yang mendapat nilai 57,8 sampai dengan 65,6. 57,8, 65, 65,6, 65,6. Ctrl C. Hasilnya adalah, kita cari dulu persentasenya, kita jumlahkan dulu. Kita sum, kita jumlahkan dulu nih, jumlah terus ini yang tadi, ini kita beri garis dulu. Jumlah kita sum sama dengan sum, kita jumlahkan, tutup kurung, enter. Ada 10 orang. Berarti rumusnya adalah sama dengan buka kurung 10 dibagi dengan jumlah data frekuensi 70 dikali 100 dibagi
100 sama dengan 14, terus kita jadikan persen, kita bagi 100, maka hasilnya 14%. Maka hasilnya adalah 14%. Ctrl F dulu, Ctrl V.